Wali Kota Universitas Jakarta Pusat, hadir? Mewakili? Oh baik. Saudara Eri Juliani, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta dan jajarannya, ada ya? Ada ya, oke. Kombes Iman, di Krim dan jajaran yang saya hormati, Saudara Sanitiamer Silalahi, kuasa hukum beserta perwakilan warga korban, ada ya? Hadir ya? Hadir ya, terima pimpinan. kasih. Bapak Ibu yang saya muliakan, pertama syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hari ini kita mengadakan RDPU yang kedua ya ini ya. Ini lanjutan ya. Karena yang pertama sudah dilaksanakan dan ini kita sekarang RDPU yang kedua. Nah, rapat ini kita putuskan dulu, terbuka apa tertutup? Terbuka apa tertutup? Terbuka. Terbuka ya. Terkait jam, ini jam 1:10. Kita selesaikan jam 14. 2 jam cukup, nanti kalau memang perlu ditambah kita tambah lagi. Ya, cukup ya. Terima kasih kepada para tamu yang hadir. Ini khususnya Pak Sekda, Pak Dirkrim dan Kepala BPN ya. Ini hari ini rapat kita yang pertama adalah tindak lanjut RDP dan RDPU tanggal 26 Februari 2026. Ini sengketa tanah di Bendungan Hilir. Ini saya mohon maaf karena memang saya baru membaca seluruh bahan. Karena ini kata Pak Ketua tadi titip salam, beliau sedang ada tindakan mengecek kesehatan dulu, rutin seperti biasa, dan ini diminta saya memimpin. Jadi kita langsung saja, ini kita mau mendengar penjelasan dan pemaparan. Ini kira-kira dimulai dari Pak Sekda dulu ya, biar kita memahami dulu semua. Baik Pak Sekda, silakan dipaparkan. Baik, terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pimpinan Komisi 3 DPR RI dan segenap anggota Komisi 3 DPR RI dan Bapak Ibu hadirin yang hadir pada RDP kesempatan baik ini. Izin saya mewakili Bapak Gubernur hadir di dalam RDP pada kesempatan baik ini menjelaskan terkait dengan permasalahan yang ada di Kelurahan Ben Hill. Perlu sampaikan pada kesempatan baik ini bahwa terkait dengan lahan yang ada di Jalan Danau Limboto yang sekarang hadir mungkin di sini perwakilan warga, bahwa di tahun 1968 ini luasnya seluas 3.173 meter persegi. Kemudian dilakukan persepakatan atas nama pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan SHP nomor 191 garing Bendungan Hilir tahun 1983. Selanjutnya berdasarkan pengecekan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi di Jakarta menyampaikan bahwa tidak terdapat data surat izin perumahan SIP pada lokasi tersebut, dan berdasarkan pasal 21 ayat 1 PP nomor 44 tahun 1994 tentang penghunian rumah oleh bukan pemilik menjelaskan bahwa sewa menyewa rumah baik dengan perjanjian tertulis maupun dengan perjanjian tidak tertulis yang tidak menetapkan batas waktu dan telah berlangsung sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 4 tahun 1992 dinyatakan berakhir dalam jangka waktu 3 tahun sejak berlakunya undang-undang tersebut. Selanjutnya menindaklanjuti surat Deputi Bidang Pengecekan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK nomor B/4512-10/16/08/217 tanggal 19 Agustus 2017 hal perpanjang SEP. KPK merekomendasikan kepada Dinas Perumahan Rakyat Pemukiman DKI Jakarta untuk tetap melanjutkan kebijakan moratorium atau mutasi peralihan SCP sampai proses identifikasi selesai. Sehingga sampai dengan saat ini
Dinas Perumahan melanjutkan moratorium pelayanan masyarakat yang berkaitan dengan mutasi atau perolehan SIP khususnya dari orang tua yang sudah meninggal pada akhirnya tidak dilanjutkan. Dan selanjutnya penghuni saat ini sudah merupakan generasi kedua atau ketiga dari penghuni awal atau pensiunan guru atau pensiun kepala sekolah yang ada saat ini. Selanjutnya kami jelaskan terkait dengan status tanah yang ada, bahwa tanah tersebut merupakan barang milik daerah atau aset pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tercatat pada KIB A, Suku Dinas Pendidikan Kota Jakarta Pusat, dan pada kesempatan yang baik ini juga pimpinan hadirkan semua ini dari Dinas Pendidikan, Biro Hukum, Aset, dan dari tingkat kota, sehingga mungkin nanti bisa, termasuk lurah camat hadirkan, mungkin nanti bisa menjelaskan bagaimana kondisi di lapangan dan juga bagaimana kondisi saat ini. Selanjutnya dengan bukti kepemilikan sertifikat hak pakai nomor 191 garing Bendungan Hilir tahun 1983 seluas 3.173 meter persegi. Lanjut gambaran umum lokasi disampaikan bahwa berdasarkan informasi dari peta bumi ATR, bidang tersebut memiliki tipe hak yaitu hak pakai dengan luas 3.173 meter persegi sesuai dengan yang tadi sampaikan. Lanjut berdasarkan informasi dari peta Jakarta 1, ini juga bisa dibuka secara terbuka yang ada di data Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta, bahwa lokasi tersebut merupakan zonasi SPU garing 1 atau SPU garing 3, yakni zona sarana pelayanan umum. Sehingga di lokasi tersebut tidak terdapat SIPPT dan Pasos Pasum. Selanjutnya berdasarkan surat keputusan Gubernur tahun 1971 tentang penugasan kembali persyaratan penghunian rumah jaga atau rumah dinas dalam komplek rumah dasar daerah khusus Ibu Kota Jakarta, poin 1, poin 7 menjelaskan bahwa untuk poin 1 jelaskan bahwa rumah jaga sebagaimana dimaksud dalam surat gubernur tersebut di atas tergolong rumah dinas. Untuk poin 6, apabila rumah dinas dihuni oleh seorang yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan sekolah, misalkan karena telah berhenti, pindah pekerjaan, pensiun, maka yang bersangkutan diwajibkan dalam jangka waktu tertentu untuk meninggalkan atau mengosongkan rumah tersebut dengan diberi uang pesangon sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada pemerintah DKI yang dibebankan pada anggaran Dinas Pendidikan, dulu Dinas P dan P, sekarang Dinas Pendidikan. Selanjutnya di dalam surat pernyataan dokumen pendukung ini juga bisa dilihat dan ada surat pernyataan baik dari Bapak Selamat Wijaya Sasmita, dari Nyonya TN Sepanggabean, dan juga Selamat Wijaya Sasmita selaku Kepala Kabin PDLP Jakarta pada tahun yang bersangkutan. Selanjutnya terkait dengan aturan pengamanan barang milik daerah, perlu saya sampaikan bahwa berdasarkan pasal 42 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik daerah atau negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 14 tentang pengelolaan barang milik daerah atau negara, yang menjelaskan bahwa pengamanan barang milik daerah atau negara. Lanjut untuk pasal 296 ayat 2 dan pasal 299 ayat 1 Permendagri 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri nomor 7 tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah, yang menjelaskan bahwa untuk pasal 296 ayat 2 pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum. Untuk pasal 299 ayat 1 pengamanan fisik tanah dilakukan dengan antara lain memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas, memasang tanda kepemilikan tanah, dan melakukan penjagaan. Selanjutnya aturan terkait penghapusan barang milik daerah. 1. Berdasarkan pasal 83 ayat 1 Permendagri 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri nomor 7 tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah, menjelaskan bahwa penghapusan dari daftar barang milik negara atau daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf B
dilakukan dalam hal barang milik daerah atau negara tersebut sudah beralihnya kepemilikan, antara lain karena atas barang milik daerah atau negara dimaksud telah terjadi pemindah tanganan atau dalam rangka menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya. Yang dimaksud dengan karena sebab lain antara lain karena hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, dan mencair. Selanjutnya pada kesempatan baik ini perlu suku Dinas Pendidikan Kota Jakarta Barat 1 melainkan rencana pemasangan pelang aset sebagai upaya penganan berik milik daerah sesuai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau dari KIP tadi sudah dijelaskan dan ini berdasarkan SHP Pak, sertifikat nomor baik. Ya, baik silakan. Yang kita hormati pimpinan Komisi 3 DPR RI beserta seluruh anggota, terima kasih dan seluruh hadirin yang sudah hadir pada kesempatan ini. Kami menjadi sengketa bahwa objek binaan tanah yang dipermasalahkan adalah sertifikat hak pakai nomor 191 Bendungan Hilir tercatat atas 1983 yang berasal dari tanah negara bekas Egendom nomor 6651 sebagian yang terletak di Jalan Danau Tondano nomor bulan 12 tahun 82 dengan nomor 1947/1982 seluas 3.173 meter persegi. Terhadap objek bidang tanah ini terdapat klaim keberatan dari penghuni sebagaimana surat dari HP Panggabean dan Partner nomor 03/HPPLF/ST/M Tondano nomor 12 sampai 15 yang berada tepat di belakang SDN 09. Adapun dasar yang disampaikan oleh wakil atau perwakilan dari warga ini adalah satu, berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor CB.12/1/8/71 tentang penegasan kembali persyaratan penghunian rumah jaga dan rumah dinas dalam kompleks sekolah dasar daerah khusus Ibu Kota Jakarta yang SK-nya ini sudah semua megang, barangkali dari DKI juga punya. Jadi dalam kesempatan ini tidak saya bacakan isinya. Yang kedua adalah berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 1180/7/72 tentang pembentukan tim pelaksana dan pengawasan pembangunan bangunan rumah dinas karyawan dan guru sekolah dasar pemerintah daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Apabila kita melihat dari gambar situasi sebagaimana terpampang dalam layar, itu yang warna orange itu yang dihuni oleh para penghuninya. Lalu yang warna coklat itu sekolah SD 09 Bendungan Hilir. Barangkali kalau lalu apabila kita menelaah lagi terhadap status tanah di Jalan Danau Limboto ini sekali lagi adalah tercatat dalam tanah barang milik negara pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan sertifikat hak pakai nomor 191 Bendungan Hilir yang sudah terbit pada tahun 83. Kemudian penerbitan sertifikat hak pakai ini didasarkan pada surat keputusan Gubernur DKI Jakarta tanggal 7 April tahun 83 nomor 394/60-HP/P/1/1983. Adapun penggunaan berdasarkan kondisi fisik sekarang, kembali ke peta Mas ya. Ini digunakan untuk SDN 09 Bendungan Hilir dengan luas 2060 meter persegi yang warna coklat. Lalu sebagian dikuasai oleh masyarakat dengan indikasi luas kurang lebih 1113 meter yang berwarna orange. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini
Oke. Dirkrimum ada masukan dulu atau saya ke warga dulu? Ke warga dulu ya, biar saya dapat gambaran utuh ini, mohon maaf karena baru mengikuti ini. Oke, silakan Pak Kuasa Hukum, dari Kuasa Hukum ya. Baik, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Santia Mersilalahi, Kuasa Hukum Perwakilan Warga Benhil, mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian yang luar biasa dari Komisi 3 tentang permasalahan ini. Izinkan saya, Bapak Pimpinan yang terhormat, juga para anggota DPR RI yang kami cintai, juga pemerintah daerah Provinsi DKI, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI, juga yang kami hormati Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang mewakili, juga saudara-saudara saya, teman-teman ini, ibu-ibu yang sudah pada renta ini, ya para pendidik yang sudah pada renta, sudah pada peot, mudah-mudahan tidak dipeotkan pada kesempatan ini. Saya hanya membacakan singkat saja, kita tidak berdebat soal hukum. Ya. Jadi Bapak Pimpinan, saya nanti akan serahkan kepada Bapak Pimpinan hard copy-nya, tapi izinkan saya membacakan singkat saja, sistematikanya begini. Ada ringkasan eksekutif, Bapak Ibu, ringkasan eksekutif simpel aja, kemudian bagian kedua mendesak kepastian hukum sertifikasi hak milik SHM bagi pahlawan pendidikan. Terdiri dari subbagian pengantar nanti, itu singkat juga pokok masalah dan permohonan dan urusan kata. Nah yang ketiga, Bapak Pimpinan, juga para anggota Dewan yang saya hormati, ada lampiran-lampiran yang nanti bisa mengcounter apa yang disampaikan tadi. Jadi bisa diperbandingkan, disandingkanlah, bukan mengcounter ya, disandingkan mana sebenarnya. Nah tetapi sebelum saya sampaikan, Bapak Pimpinan tolong itu dilihat, itu tadi peta peta dari BPN, ya. Kalau kita lihat di bumi ATR BPN itu adalah garis hijau. Garis hijau artinya apa? Belum terdaftar. Nah yang kedua, pada tanggal 11 Februari, itu dari Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administratif Jakarta Pusat melakukan pengukuran, menghimbau. Nah ini adalah indikasi, ya indikasi, saya tidak menuduh, tolong nanti dipertimbangkan. Baik, saya akan bacakan, saya melompat saja. Ya, tadi itu. Pengantar, Bapak Pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR Republik Indonesia yang saya terhormat dan saya cintai. Saya sebagai salah seorang kuasa hukum dari para guru, ahli waris, karena sudah ada yang meninggal, hadir mendampingi mereka yang kini telah renta. Ini udah renta ibu ini, di Jalan Danau Limboto nomor 12 sampai 15, bukan Jalan Danau Tondano, Jalan Danau Limboto. Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, mereka sudah mendiami di sana daerah itu setengah abad lebih, Pak. Ya, setengah abad lebih. Mereka mengajar sebagai guru sekaligus menjaga lahan, ditugaskan menjaga lahan dari okupansi masyarakat ketika itu, ditugaskan. Kemudian mereka juga mendirikan rumah bangunan, rumah sendiri di situ. Jadi bukan rumah dinas, tolong diluruskan. Kalau rumah dinas itu berarti kan pemerintah yang bangun. Ini mereka yang membangun, Pak. Nanti ada PBB, ada segala macam. Ada izin membangun, mendirikan bangunan. Kemudian mereka patuh, Pak, membayar pajak. Dan hasil pengecekan sistem bumi ATR garis miring BPN membuktikan lahan itu bersih dari klaim aset lain. Tolong ditampilkan itu. Jadi ini adalah, ini soal tafsir itu kan warna hijau itu ya. Bebas, tidak terdaftar katanya. Itu di digital loh ya. Kalau kata Jabro saya nggak tahu lah. Namun ironisnya Bapak Dewan, saat mereka meminta kepastian hak sejak tahun 2012 hingga 7 April kemarin 2026, ya, pemerintah daerah justru bungkam gitu. Ya. Negara seolah lupa pada mereka yang telah melaksanakan tuntas salah satu amanat alinea keempat pembukaan Undang-Undang 45, mencerdaskan bangsa. Tuntas mereka melakukan itu. Jadi Bapak Dewan, Bapak Pimpinan, kami datang ke sini ke benteng terakhir. Ini bagi kami rakyat ini adalah benteng terakhir rakyat. Memohon agar Komisi 3 DPR Republik Indonesia mendobrak kebuntuan birokrasi ini. Tolong Bapak Ibu, anggota Dewan, pimpinan Dewan,
Jangan biarkan pengabdian setengah abad lebih mereka berakhir dengan ketidakpastian dan kekecewaan mendalam, tetapi sebaliknya yaitu berakhir dengan kepastian hak, yakni terbitnya sertifikat hak milik selama ini yang menjadi harapan terakhir mereka. Bagian kedua, pokok masalah dan permohonan. Legalitas penguasaan awal. Bahwa para memohon adalah mantan guru, pendidik, yang telah memberikan kontribusi nyata bagi pencerdasan kehidupan bangsa, sesuai dengan alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945. Kedua, penempatan warga di lokasi tersebut didasarkan pada surat persetujuan yang tadi dibacakan oleh dari Pemprov dan Ibu Kepala Dinas. Ini membuktikan penguasaan lahan sejak awal dilakukan dengan itikat baik dan sesuai prosedur tata usaha negara. Bukan untuk kepentingan komersil, juga bukan untuk spekulasi tanah. Ini tolong dicatat. Itikat baik. Ya. Kemudian bahwa lahan di Jalan Danau Limboto nomor 12 sampai 15 telah dikuasai atau besit, dan ditempati selama lebih setengah abad sampai sekarang tidak terputus. Non-stop, tidak terputus. Ya. Dan tidak untuk kepentingan komersial atau spekulasi tanah, ya, tidak terputus. Jadi tanpa adanya sengketa fisik atau keberatan dari pihak manapun, tidak ada sengketa fisik dan keberatan dari pihak manapun selama masa tersebut, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997, penguasaan fisik lebih dari 20 tahun adalah dasar kuat untuk memperoleh prioritas hak milik atas lahan. Kalau itu diklaim tadi ada lahan negara. Nah, pemenuhan kewajiban sebagai warga negara meskipun bukti administrasi tidak utuh, ya, akibat dari usia dokumen, warga secara rutin telah membayar pajak bumi dan bangunan sejak tahun 1974 hingga masa pembebasan. Bayar itu pajak rutin, Pak. Ya, tidak pernah putus. Itu, ya. Itu itikat baik. Itu adalah pengakuan administratif, ya kan? Ya, di atas lahan tersebut. Nah, aspek hukum dan kebijakan, Bapak Pimpinan. Undang-Undang Pokok Agraria merujuk pada prinsip bahwa hukum agraria di Indonesia mengakui penguasaan fisik tanah dalam jangka waktu lama, lebih dari 20 tahun, sebagai dasar prioritas untuk memperoleh hak milik. Ya, PP nomor 24 tahun 1997. Kemudian dalam program rencana strategi nasional, ya, PTSL, meminta dukungan DPR agar proyek ini diselaraskan dengan semangat pemerintah untuk melakukan reforma agraria dan sertifikasi tanah bagi rakyat kecil. Ini guru-guru ini apa keturunannya rakyat kecil ini. Ya, pahlawan tak dikenal ini mereka ini. Aspek kemanusiaan dan kepastian hukum, Bapak Dewan sama Bapak Pimpinan dan anggota DPR yang kami cintai, hak atas tanah dan tempat tinggal para mantan guru dan keturunannya membutuhkan kepastian hukum kepemilikan tanah di masa tua mereka agar tidak dihantui rasa takut akan penggusuran. Keadilan sosial memohon kepada pimpinan sidang agar melihat kasus ini sebagai bentuk apresiasi negara. Jadi bukan hanya kacamata peraturan semata terhadap pahlawan tanpa jasa yang telah menghuni lokasi tersebut selama lebih dari setengah abad. Permohonan kami, Bapak Pimpinan Sidang, kami memohon DPR Republik Indonesia sebagai wakil rakyat melakukan fungsi pengawasannya, dan kami percaya itu untuk mendorong instansi terkait, BPN, Kementerian ATR, juga pemerintah daerah provinsi daerah khusus Jakarta untuk memproses penerbitan SHM atas nama para penghuni saat ini. Urusan kata, izinkan saya membacakan urusan kata. Pimpinan sidang dan para anggota DPR Republik Indonesia yang kami hormati dan cintai, untuk mendalami kasus ini, kami juga telah menyiapkan daftar pertanyaan teknis yang mungkin dapat Bapak Ibu ajukan kepada instansi terkait agar masalah ini terang benderang secara hukum. Terang benderang secara hukum. Izinkan kami membacakannya. Pertama, terkait status tanah dan peta digital. Nah, tadi ada peta digital itu yang kita lihat dari bumi ATR garing BPN, ya,
berdasarkan aplikasi Bumi ATR BPN, garing BPN, bidang tanah di Danau Limboto, nomor 12-15, berstatus clean. Ya. Atau belum terplotting sebagai aset instansi manapun. Jika secara sistem digital sudah bersih, apa kendala teknis yang menghalangi BPN untuk memproses SHM? Warga yang sudah menguasai fisik selama lebih dari setengah abad, kemudian mengingat penguasaan fisik sudah lebih dari 20 tahun, sesuai PP nomor 18 tahun 2021, mengapa BPN tidak menggunakan kewenangannya untuk melakukan pendaftaran tanah pertama kali bagi warga yang memiliki bukti penempatan awal yang sah? Terkait pengabaian administrasi, ini untuk Pemprov DKI Jakarta, mohon maaf, warga sudah bersurat secara resmi sejak tahun 2012 dan terbaru pada tanggal 7 April 2006 kepada Gubernur UP BPAD DKI Jakarta, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Pusat, Kanwil BPN DKI Jakarta, namun belum ada jawaban sama sekali, kecuali pada hari ini kita berjumpa. Mengapa pemerintah daerah melakukan pembiaran administratif terhadap permohonan kepastian hukum para pensiunan guru ini? Pembiaran. Ini sebenarnya sudah, ya saya tidak lanjutkan lah ya. Pembiaran namanya pembiaran. Apakah Pemprov DKI Jakarta masih mencatat lahan ini sebagai aset daerah KIB? Tadi sudah disampaikan ya. Tapi ada nanti ini Pak. Jika iya, mana bukti sertifikatnya? Anda boleh saja mengklaim, mana bukti sertifikatnya? Dan jika tidak, mengapa Pemprov DKI Jakarta tidak segera mengeluarkan surat pelepasan aset agar warga bisa memproses SHM? Kenyataannya, ini Pak, kenyataannya Badan Pengelola Aset Daerah, Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat terkesan terburu-buru untuk melakukan pendaftaran atas lahan di atas Jalan Danau Limboto nomor 12-15. Ada suratnya tanggal 11 Februari Pak, untuk diukur ulang katanya. Kan aneh ini kan, tanda tanya kita. Tapi ya kita udahlah, terserah kepada kebenaran nanti. Nah, terkait aspek kemanusiaan dan hukum, ini saya tujukan kepada BPN dan Pemprov. Warga menempati lahan berdasarkan surat resmi Gubernur dan Kadis Pendidikan dan Pengajaran DKI Jakarta. Ini bukan penyerobotan Bapak Ibu, ya tolong, ini bukan penyerobotan. Mengapa negara terkesan sulit memberikan apresiasi berupa kepastian hak atas tanah kepada mantan pendidik yang sudah mengabdi selama setengah abad lebih? Apakah ada rencana mediasi? Apakah ada rencana mediasi yang konkret dari pihak eksekutif dalam waktu dekat? Atau apakah warga harus menunggu tanpa kepastian di usia senja mereka? Terkait perlindungan dari intimidasi, Bapak Pimpinan Sidang juga anggota Dewan yang kami hormati, dapatkah pihak BPN dan pemerintah DKI Jakarta memberikan jaminan di depan forum ini, yang terhormat ini, bahwa tidak ada intimidasi, upaya pengosongan atau pembongkaran paksa atau upaya lain yang berpeluang penyalahgunaan kewenangan selama proses koordinasi dengan Komisi 3 DPR Republik Indonesia berlangsung? Pimpinan sidang dan para anggota Komisi 3 DPR Republik Indonesia yang kami cintai, sebagai bentuk tanggung jawab data, izinkan saya menyerahkan bundel dokumen permohonan dukungan kepastian hukum sertifikat hak milik bagi para pahlawan pendidik di Jalan Danau Limboto nomor 12-15 Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat ini untuk dapat dipelajari dan dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Terima kasih. Mohon izin pimpinan saya menyerahkannya. Kita terima kita. Silakan. Berapa warga ini? 7. Ini bersih ya. Jadi Bapak Ibu tolong ini dibersihkan apa-apa. Bersih. Saya sangat menghargai Komisi 3 dan salut. Ya, prestasinya luar biasa. Ya. Kosong. Kosong. Ya, kosong. Saya diterima Pak. Terima kasih. Nanti kita. Ya, kita pelajarin ya Pak ya. Kita sambil diskusi di sini. Pendalaman. Ada tambahan Pak
atau sudah cukup? Sudah cukup Pak, ada Cukup di ya. situ ringkasan eksekutif, Baik. nanti Bapak bisa membaca. Baik, terima kasih kuasa hukum. Saya ini kalau di Krim belum ada masuk apa-apa kan di sini perannya kan? Nah, belum ada proses laporan, intimidasi dan lain-lain kan? Oke, baik. Jadi nanti aja ya. Kita cukup pendalaman dulu. Ini kan poinnya nih masyarakat, ibu-ibu, pengajar ya, guru ya. Guru, ada keturunan guru. Mama saya ini kepala sekolah Pak dulu, pensiunan. Saya ngerti banget lah susahnya itu. Jadi sudah 50 tahun, ya kan kita RDPU kemarin kan 50 tahun sudah menempati. Nah baru hari ini kan dalam hal proses pengajuan sertifikat ternyata ada kendala. Ada berapa hak-hak sebetulnya boleh diberikan negara itu kalau memang sudah 20 tahun dan lain. Tapi tadi ada penjelasan dari Pak Sekda, Kepala Kanwil. Jadi kita masuk pendalaman ya. Mau siapa dulu yang pendalaman? Boleh, silakan. Terima kasih pimpinan yang kami hormati, serta segenap anggota Komisi 3, Bapak Gubernur diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah Provinsi dan jajaran, Pak Wali Kota saya mewakili, Pak Direskrim Umum, Polda Metro, penasihat hukum dari ibu-ibu penghuni rumah ya yang sekarang menjadi sengketa dengan Pemprov. Pertama, barangkali kami ingin mempertegas kembali penguasaan, Ibu. Ya, penguasaan sejak kapan secara fisik tanah itu dikuasai. Ya, kami ingin mendengar juga. Itu nanti kita kaitkan dengan sertifikat yang dimiliki oleh Pemprov. Ya, sejak kapan secara fisik ini Ibu ini menguasainya. Kemudian selama penguasaan ini ada enggak yang mempersoalkan selama sekian tahun itu? Nah, ini kita melihat ya biasa di Undang-Undang Pokok Agraria kita itu menyebutkan bahwa dalam sekian tahun Pemprov misalnya yang merasa memiliki atau pihak lain yang merasa memiliki itu tidak mempersoalkan, berarti ya si penghuni tadi dia berhak untuk mengajukan permohonan pensertifikatannya. Begitu ya, termasuk menjadi objek juga dari reforma agraria kita. Ya, masuk reforma agraria. Ini yang perlu kita dalami sejak kapan. Kemudian kalau ada dokumen waktu penghunian pertama itu, kira-kira apa dokumen yang dimiliki? Ya, dokumen apa yang dimiliki? Kalau ceritanya kan beliau-beliau ini kan guru, mengajar dulu di SD itu, kemudian ikut mendirikan sekolah itu ya. Nah, itu kronologisnya seperti itu yang saya kutip. Tapi selama 50 tahun lebih kan Bapak tidak ada yang mengganggu-gugat. Kemudian kalau kita kaitkan dengan sertifikat yang kemudian kapan pernah mengajukan untuk meningkatkan? Untuk ditingkatkan jadi sertifikat itu kapan? Apakah setelah Pemprov DKI ingin mengambil tanah yang dikuasai oleh bapak-bapak ibu-ibu, para guru lah ya, atau ahli warisnya ini. Ini juga perlu kita ketahui. Ya, perlu kita ketahui. Kalau tidak salah rapat yang lalu Pak Pimpinan, ini memang tidak ada harapan dari kita Komisi 3 sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap ya, moratorium dulu ya. Pemprov DKI tidak melakukan pressure apalagi menggunakan aparat-aparat kita ya, ini belum masuk ke sana. Silahkan dulu. Tapi yang paling mungkin dilakukan itu ya, kalau kata orang Padang itu Pak, berperkara itu tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Yang menang jadi abu, yang kalah jadi arang. Artinya mediasi adalah jalan yang paling pas. Apalagi kalau ini ibu ini siapa namanya nih ibu yang ini guru dulu ya kali ya. Nah bu ini guru yang sudah puluhan tahun mengajar, dan saya juga Pak Ketua, saya anak guru kebetulan. Nah, ibu saya anak guru ya yang sudah menguasai sekian 50 tahun lebih ya. Setidaknya menunjukkan itikat baik
ya etikat baik. Ya, etikat baik tentunya. Barangkali ini yang harus jadi pertimbangan juga bagi Pemprov DKI. Mediasi Pak Wali Kota juga barangkali langkah yang bisa kita lakukan. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam rapat terdahulu itu tidak ada ya statusnya moratorium dulu kita sampai perkara ini masalah ini berkekuatan hukum lah. Ada solusi lah dari persoalan ini. Saya pikir itu pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gini, ini kita interaksi aja nih kalau gini nih. Biar kita bisa dapat jawaban utuh. Karena harus saling berkaitan nanti. Contoh misalnya hari ini kan saya kuasa hukumnya sudah menjabarkan tadi. Ini udah 50 tahun Pak Sekda. Jadi 50 tahun ibu-ibu ini menempati di situ turun menurun ya atau ada turunannya, ada yang masih ya. Nah, apa yang sudah dilakukan Pemprov DKI gitu loh dalam hal penguasaan ini? Kalau memang sertifikatnya dianggap punya DKI kan awalnya kan, berarti kan ada tindakan apa pemberitahuan, karena ini bayar PBB rutin. PBB itu kan biasanya memang walaupun bukan dasar hak milik, tapi itu biasanya adalah pemilik atau tempat tinggal tersebut untuk membayar pajak ke negara. Nah, ini seperti apa Pak Sekda coba? Baik pimpinan, mungkin nanti bisa menambahkan juga dari teman-teman yang memegang KIP itu kartu identitas barang, jadi yang menguasai secara administrasi dan fisik, nanti mungkin dari Dinas Pendidikan saya jelaskan. Ya, namun secara umum mungkin saya perlu jelaskan. Jadi pada prinsipnya pimpinan dan anggota DPR RI bahwa pemerintah itu hanya bagaimana melaksanakan tugas terutama terkait masalah aset, mengamankan, menjaga sehingga terkait dengan aset yang milik pemerintah daerah atau negara ini bisa terjaga. Salah satu di antaranya tadi yang sudah sampaikan bahwa karena di dalam data aset itu, di dalam sertifikat tercatat seluas 3.000 sekian dan di dalam kondisi lapangan yang dikuasai, yang bangunan kantor sekolah ada di 1.000 sekian, itu yang memang dipergunakan sekolah. Sisanya yang tadi mungkin ditinggali saudara-saudara warga yang ada di sekitar sekolah. Apa sisanya sih berapa? 1.000 berapa tadi? 1.000-an. 1.000? Itu yang tadi dianggap clean hijau dari data peta itu. Nanti kita bahas sama Ibu. Yang diduk ya. Jadi Pemprov ini sudah barang tentu yang terkait dengan masalah atlet itu sudah tercatat dan setiap pemeriksaan BPK itu yang menjadi catatan karena ada selisih. Di mana selisihnya? Nah, maka itu mungkin teman-teman nanti dari Dinas Pendidikan bisa menjelaskan upaya yang dilakukan diantaranya yaitu mengembalikan melihat status luasan yang sebenarnya. Di dalam sertifikat tercatat 3.000 sekian. Maka itu untuk mencocokkan sekian di mana yang ada. Dan berdasarkan gambar peta yang ada tadi saya sampaikan Jakarta 1 dan lain-lain diantaranya masuk ke bagian yang warga tinggal. Nah, disitulah yang kemarin juga lakukan beberapa waktu yang lalu. Di antaranya untuk bagaimana pengamanan dilakukan selain pemagaran, pembangunan dan lain-lain diantaranya dengan pemasangan plang aset. Nah, tahapan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jakarta dalam ini adalah Sudin Pendidikan 1 Jakarta Pusat, yaitu akan memasang plang bahwa di lokasi tersebut bagian dari aset yang sudah tercatat di dalam aset pemerintah Provinsi Jakarta, dalam ini adalah Dinas Pendidikan. Nah, itulah yang kemarin dilakukan. Nah, terkait dengan beberapa kali yang mungkin sudah dilakukan, bagaimana untuk pengamanan, mungkin nanti dari Dinas Pendidikan bisa menjelaskan. Silakan Bu. Mohon izin pimpinan, mungkin kalau diperkenankan. Silakan Bu Kadis. Mohon izin pimpinan. Kami di Dinas Pendidikan, ketika pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pendataan, penertiban absen dan lain-lain melalui BPAD, ini dalam sertifikat di SD Bendungan Hilir 09
tercatat adalah 3.173. Dan ini kami koordinasikan kepada dinas teknis yang mengampu tentang aset daerah. Jadi kemarin dengan BPAD ini untuk penertiban ini melihat kembali. Jadi pada saat sekolah ini di dalam sertifikat 3.173 tetapi ada bangunan di dalamnya. Jadi kami kalau dengan di Dinas Pendidikan sendiri maka kami koordinasikan dengan BPAD, maka rencana untuk melakukan pemasangan pelang sebetulnya dari aset pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu dilakukan pengukuran ulang oleh BPAD. Demikian pimpinan yang dilakukan Dinas Pendidikan. Enggak, berarti kan selama ini ada pembiaran dalam hal pemerintah. Nah ini loh maksudnya loh. Karena ini kan sudah 50 tahun. Nah maksudnya sebelum-sebelumnya sudah ada nggak gambaran? Mungkin anggaplah Bapak Ibu kan sudah lama nih, bukan baru nih. Mungkin gubernurnya baru, tapi kan sudah lama. Ada nggak saat itu datanya? Iya silakan. Izin pimpinan menambahkan. Jadi terkait dengan kasus seperti ini, ya ini mungkin salah satu. Karena masih ada juga beberapa lingkungan sekolah itu yang apakah itu penjaga sekolah ataupun mungkin ya tenaga pendidik yang sudah punah bakti dan lain-lain tinggal di situ dan sudah bergenerasi ya tidak keluar gitu Pak. Mungkin ini bukan hanya di Pemprov saja, saya yakin di instansi lain juga ada seperti itu. Maka itu kami juga bukan berarti tidak melakukan tindakan hal seperti apa bagaimana gitu kan. Karena memang itu ya senior-senior kami juga Pak, sama-sama Pemprov juga. Mungkin dulu keluarganya juga kan sama-sama orang DKI, Pemprov DKI dan tinggal di rumah mungkin yang bagian dari yang tadi tercatat di dalam aset. Sehingga kalau tidak pembinaan ya sebenarnya itu sama-sama kita. Mungkin termasuk saya juga sekarang tinggal di rumah dinas. Ya tinggal kesadaran aja apabila mungkin ya mau di situ terus ya mungkin ya kembali lagi. Ya pada saat sudah selesai ya itulah mungkin salah satu salah satu permasalahan Pak. Dan bukan hanya di dinas pendidikan, dinas kesehatan juga ada. Nah, dinas yang lain pun ada, dinas kebersihan juga ada. Dan ini mungkin menjadi salah satu upaya Pemprov Jakarta bagaimana untuk mengamankan aset sehingga tidak terjadi konflik permasalahan di antara Pemprov dengan warga. Karena mungkin pada saat yang masih aktif enggak ada masalah, tapi kasihan generasi penerusnya. Sehingga inilah yang sekarang kami lakukan dan ini juga kami tidak sendiri Pak, kami juga berkoordinasi dengan dari APH dan lain-lain sehingga di dalam melakukan eksekusi itu tidak terjadi permasalahan. Salah satu di antaranya tadi juga mungkin dari KPK juga kami minta untuk pendampingan bagaimana untuk menghadapi seperti ini. Makin ada moratorium tadi Pak, untuk sementara ini untuk yang SIP dan lain-lain untuk sewa itu untuk sementara jangan diperpanjang lagi. Nah, kami lebih fokus bagaimana mendata, mencocokkan baik itu luasan maupun titik aset yang ada kami lakukan. Termasuk juga diantaranya adalah pensertifikatan itu adalah bagian dari pengamanan aset. Karena Pemprov Jakarta ini banyak aset sampai saat ini yang belum bersertifikat. Dan tahun ini kalau nggak salah lebih dari 3.000 yang baru disertifikatkan Pak. Makanya terima kasih juga ke dorongan. Ini dorongan bukan dari kami Pak. Dari DPRD juga terus mendorong kami. Baik itu dari APH, dari DPRD mendorong untuk dibuatkan pansus aset. Nah apa yang kami Izin lakukan pimpinan. terima kasih. Ya. Sebentar. Terima kasih pimpinan. Sebentar Bu, sebentar Bu. Tenang. Ini cukup ya? Cukup dulu ya. Jadi nanti ini kita tambahin lagi, nanti kita pakai interaksi semua. Karena ini kita urusannya masyarakat Pak. Walaupun saya tahu bahwa juga menjalankan tugas karena kan aset ini kan aset nih. Tapi kita cari solusinya. Jangan ini karena berhubungan dengan masyarakat yang memang mungkin kesalahan lampau kan sudah 50 tahun. Nah, dianggapnya masyarakat juga kan punya hak. Jadi memang ada undang-undangnya juga, Pak. Ya. Kalau kita melakukan pembiarannya memang lebih dari 20 tahun misalnya, itu punya hak mereka mengajukan, apalagi mereka membayar PBB. Nah, ini nanti yang akan menjadi dinamika diinginkan oleh masyarakat yang ada. Silakan. Terima kasih pimpinan. Mungkin saya coba ke permasalahannya karena tujuan kita di DPR ini
seperti kata pimpinan kita Mas Rano, ini untuk menyelesaikan permasalahan antara warga dengan Pemda DKI. Tadi masyarakat menanya lewat kuasa hukumnya bahwa yang diduduki masyarakat itu bukan termasuk yang di dalam digital, termasuk sertifikat pemerintah DKI. Apa betul Ibu BPN? Ya, masuk Bu. Masuk jadi luas 3.100. Ya, udah cukup. Terus ketika kita mau bikin sertifikat itu ada dasarnya. Dasarnya tadi surat gubernur, SK gubernur. Benar ya? Apakah otomatis kalau ada SK luasannya harus sama? BPN jawab. Ada pengukuran kadastral Bu. Kalau ada orang di sana, apakah boleh dimasukkan langsung? Harus dikeluarkan kan kalau ada konflik di situ. Ada orang, bukan otomatis SK ini 3.000 sekian, langsung 3.000 sekian ada. Kan ada pengumuman biasanya. BPN turun, datang. Kalau ada masyarakat di situ, itu nggak boleh disertifikatkan. Kalau ada orang menguasai di situ, berarti ada konflik di tanah itu. Itu nggak boleh langsung. Sumbernya ini BPN sebenarnya. Pagar laut aja bisa disertifikatkan. Apalagi masyarakat yang jelas-jelas sudah menduduki di sana. Sebentar. Iya, itu nggak boleh. Boleh nggak? Bu, gini. Ini kan ini mitra sebentar, sabar. Terus tidak usah berkembang ke yang lain. Ya, siap Ketua. Substansinya saja dulu. Siap Ketua. Sebenarnya Pak Ketua, di aturan BPN kalau ada yang menduduki, ada konflik, ada protes di sana dan jelas-jelas masyarakat atau petugas datang untuk mengukur, pasti tahu ada loh toko atau masyarakat tinggal di sana. Itu harus dikeluarkan nggak? Atau harus diselesaikan nggak dulu? Atau boleh langsung keluar sertifikatnya? Saat itu Bu yang mohon Pemprov, ada sekolah di situ ya Bu, lalu guru-guru tinggal di situ atas seizin Pemprov, gitu Bu. Sebentar ya. Bu, ini sertifikat yang 3.000 ini keluarnya dari tahun 54? Izin Ketua, tahun 83. Oke. 83. Benar, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Tapi pelan-pelan aja, pelan-pelan kita semangat nih. Beliau semangat membela masyarakat nih, tapi jangan terlalu melebar substansi nanti terlalu melebar. Jadi nanti poin-poinnya tadi, berarti saat Ibu melakukan pengukuran ulang, ini udah ukur ulang? Belum, mungkin Pak Kakan Jakarta Utara bisa menambah penjelasan. Coba. Izin pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat serta masyarakat yang tinggal di Jalan Limboto. Betul Pak, untuk sertifikat hak pakaian nomor 191 ini terbit di tahun 1983 dan sampai hingga saat ini belum pernah ada kegiatan untuk pengukuran ulang maupun kegiatan lainnya yang terkait dengan sertifikat tersebut. Jadi memang untuk prosesnya sudah terjadi di tahun 1983 Pak. Baik proses pengukuran maupun untuk pemberian haknya. Demikian pimpinan. Sekarang belum ada ukur apapun kan? Belum ada Pak. Mohon izin pimpinan boleh menyampaikan informasi sedikit pimpinan? Boleh, silakan. Baik, Kita terima sedikit kasih aja. pimpinan untuk Kita nanti habis itu saya tarik lagi ya ini ya, jangan melebar ke semua ya. Nanti kita biar rapih dan berputusannya. siap. Jadi ini di laporan kita itu ada 11 Februari mengukur ulang lagi dari BPAD. Jadi ini bukti Pak, ada suratnya dan surat ini tidak sampai kepada penghuni, kepada orang lain gitu. Nah, 2026, nah baru kita 26 itu ketemu. Nah, kira-kira begitu. Itu yang ngukur dari BPAD itu Pak. Ya, bukan artinya dari kan BPN juga harus tahu lah. Nanti kan itu ya. Jadi begitu dah Bapak pimpinan itu untuk yang satu tahap ini aja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bu, cukup ya? Substansi masuk kok tadi? Tunggu Pak, Ya, sebenarnya Pak, sebentar, kalau Pak. surat tanah Pak, walaupun ada SK dari gubernur, itu bukan otomatis luasannya itu langsung disertifikatkan sesuai luasan itu. Iya. Harus dilihat
siapa yang berada di atasnya. Terus nanti diumumkan di BPN itu, ini loh pengumuman, ada nggak yang protes. Tapi kadang-kadang BPN ini mengumumkannya tertutup. Oke. Jadi orang nggak tahu, harusnya dia kan tahu ada orang lain di sana. Sebentar Bu, ini karena sertifikat ini terbitnya 83 Pak. 83. Oke, Mereka paham. menduduki 1971. Ya, memang ini kesalahan BPN dulu nih. Makanya nanti, nah oke, sudah paham, kita udah tahu. Bukan salah Ibu, karena 1983 kan? Ibu belum, Ibu di ini nanti. Oke, kita pendalaman lagi ya. Ini biar bisa masuk saya ini kan kita cari titik temunya Pak Sekda. Karena inilah fungsinya RDPU ini, mendengar masukan keinginan masyarakat, kita sampaikan, tapi secara substansi, secara undang-undang harus sesuai semua Pak. Jadi makanya ini yang paling penting. Pak Hinca atau dari ya ini DKI nih dulu nih Bang Asbi, silakan. Terima kasih Ketua yang saya hormati dan para anggota Dewan, Pak Sekda yang mulia, dan juga Pak Dirkrimum dan dari BPN. Langsung saja, memang saya ketahui saya 15 tahun di DKI Pak. Kebetulan saya di DKI itu di Komisi Pertanahan, di Komisi D Pak pada waktu itu. DKI ini database manajemen inventarisasi asetnya sampai hari ini tidak rapi Pak. Enggak rapi. Semua Pak, hampir semua tanah DKI tidak rapi. Kalau Pak Sekda mohon maaf, ini kawan lama saya, kawan baik dari Bapak di Dinas Pertamanan dulu. Sampai hari ini Pak, berapa banyak Bapak yang saya mau tunjukin tanah DKI didudukin orang. Tapi dia diam aja. Kenapa hanya yang tinggal berapa rumah Bapak? Tinggal 7 keluarga Pak. Bapak mau saya tunjukkan sekian hektar tanah dikuasai oleh pihak lain. Tapi mohon maaf Pak Sekda, ini bukan kesalahan Pak Sekda. Bukan kesalahan Pak Sekda sekarang. Yang lama-lama ini Pak. Memang kalau kita lihat zaman dulu lah Pak, sebelum reformasi itu, istilahnya itu ada plotting Pak. Ada plotting, tidak dibayar itu tanah diambil. Nah DKI sampai hari ini belum bisa merapikan soal ini. Dan terus terang Pak Sekda, inventarisir di DKI BPAD aset daerah hari ini tidak maksimal dan tidak mampu Pak. Dari dulu banyak aset DKI yang diambil. Itu yang pertama. Terus apalagi yang salah bayar, yang salah ini saya tanya kepada BPN. Bu, yang Ibu, BPN, Pemda DKI membuat sertifikat itu berdasarkan SK Gubernur. Enggak bisa Bu. Kalau SK Gubernur dia mau jadikan misalnya, mau jadikan rumah saya, ini dijadikan SK bahwa ini tanah enggak. Saya mau tanya asalnya itu, kalau pembuatan tanah itu sertifikat Ibu bilang tadi tahun 1982 ya, 83 itu girik atau proponding atau zaman dulu lagi namanya Kenan Kitir itu. Nah, itu saya mau tanya Bu. Iya, Pak Sekda memang benar. Nanti coba tunjukkan juga sertifikat Pemda. Iya, dasarnya ini apa? Pusing Pak Sekda ini pasti. Ayo silakan. Pak, mungkin menambahkan tadi Pak. Sebenarnya sih kalau melihat dari data-data yang tadi saya sampaikan, dari yang mungkin pertama kali tinggal di situ ada juga pernyataan-pernyataan. Mungkin nanti boleh dipelajari Pak, didalami bahwa menyatakan bahwa betul kami tinggal di situ dan tinggal di tanah aset punya DKI Jakarta. Ada pernyataannya semua. Nah mengenai masalah tersebut mungkin nanti bisa didalami. Tahun 83 ya kan. Dan ada pernyataan dari mungkin mohon maaf Pak Bu ya, keluarga yang pada tinggal di situ. Sehingga ini menjadi bahan. Mungkin nanti bisa dipelajari
bahwa ini kan generasi kedua atau ketiganya Pak. Dari sini juga mungkin ini menjadi salah satu dasar kenapa pada 83 itu sertifikat diterbitkan. Karena yang namanya sertifikat ini Pak, jujur aja, sampai saat ini masih ribuan aset Pemprov yang belum sertifikat. Dan kami pun ini menertibkan, merapikan ini berdasarkan juga ada pansus untuk aset untuk dirapihkan, tertibkan. Maka ini bagian dari rekomendasi ini Pak. Dulu saya pansus aset di situ Pak. Jadi saya apal bener. Saya pansus aset, setiap periode itu ada pansus aset dan tidak pernah selesai. Nggak pernah Pak selesai. Masih berselesai nggak? Sampai sekarang nggak pernah selesai Bu. Saya tanya Bu, sertifikatnya itu, dasar pembuatan sertifikatnya itu apa Bu? Ya izin Pak, dulu itu kan kita di bawah Kementerian Dalam Negeri, jadi Direktorat Agraria. Jadi gubernur menerbitkan SK ini berdasarkan Agendum Verponding nomor 6651 Pak. Verpondingnya ada. Nah, saya mau tanya nih Bu, di DKI, kendala di DKI, dan ini bukan yang 1 2 Bu, salah menetapkan zonasi Bu, letaknya itu salah Bu. Ini mestinya menurut saya, izin Ketua, ini mestinya diukur ulang lagi Bu. Mesti BPN mengukur ulang benar atau tidak. Karena ada salah satu kejadian saya sebut namanya di Pondok Kelapa di Jakarta Timur. Di dapil saya itu Ketua. Pada waktu itu ini diakuin oleh salah satu BUMD. Diakui Pak. Dan itu punya rakyat. Saya bilang ukur ulang. Selesai Pak pada waktu itu. Saya nggak perlu menyebutkan BUMD-nya. Selesai dan diberikan kepada masyarakatnya. Kenapa tidak ada upaya dari BPN dan Pemda DKI Jakarta untuk mengukur ulang? Dan bukan sedikit Bu yang salah, yang donasi dan ukurannya itu beda, apalagi yang Ibu ukur ini berdasarkan proponding Pak. Dan letaknya itu kadang-kadang tidak sesuai. Itu ya, tolong itu kan. Terus yang berikutnya, izin, ini bayar pajak. Betul Pak, bayar pajak. Betul. Nah, Bapak bayar pajak sudah berapa tahun Pak? Sebentar, ini kita sudah jam 14 nggak kerasa ya? Oh iya. Ya, lebih ya, kita perpanjang ya sampai jam? Ya, jam 14.30 lah ya. Baik, 14.30 ya? Iya Pak. Bapak bayar pajak sudah berapa tahun Pak? Sejak tahun 1974 Pak. Pak. Sampai pembebasan tahun 2000 berapa itu? Pemda DKI dan BPN paham tidak? Kalau tanah sudah dikuasai lebih dari 30 tahun menjadi hak milik, dan itu undang-undang. Coba Bapak pelajarin. Bapak cek. Bayar pajak kok. Saya minta tolong diukur ulang. Terus memang Pak Uus, mohon maaf Pak Uus, ini kita sohib Pak Uus, ini demi rakyat kita harus. Ini mohon maaf, tolong diinventarisir itu aset di DKI Jakarta Pak. Aset itu benar-benar, dan ini nanti yang takutnya ini nanti berhasil insya Allah dengan izin Allah, nanti semua se-DKI datang ke sini gara-gara aset DKI tidak benar. Nah itu saya mohon tolong diukur ulang Ketua, izin, dan juga diinventarisir yang lebih rapi-rapi. Lebih lagi. Terima kasih Ketua. Terima kasih. Bang Asbi ini Jakarta Timur dapilnya. Jadi memahami sekali dan mantan anggota DPRD. Jadi memang DKI ini persoalan aset sangat banyak. Yang tumpang tindih, yang bermasalah sama warga banyak. Bahkan sudah banyak beberapa temuan lah ya. Nah ini Bu, ini kan tadi beliau sampaikan petanya itu ada yang hijau, ada yang clean ya, tadi clean ya, hijau itu kan clean artinya ya, belum ada yang punya sertifikat ya, namanya belum ada, itu seperti apa nanti Bu? Ada Pak, nanti ditayangkan Pak Kakan. Izin Pak Ketua, mungkin bisa ditampilkan paparan kami yang tadi Pak, ataupun paparan dari Pemprov DKI yang juga menampilkannya dari cuplikan dari Bumi ATR. Tapi kalau beliau ini beda loh dong kan dari Bumi ya.
Nggak update atau gimana? Ya. Di aplikasi Bumi itu ditunjukkan di lokasi SDN 09 itu adalah di pertigaan antara Danau Limboto dan Danau Tondano. Jadi pas di tikungan. Di tikungan itu semuanya berwarna kuning, Pak, kalau di Bumi ATR. Warnanya kuning yang artinya terdaftar. Baik. Ada pendalaman yang lain, Bang Inca? Ketua izin Oh, Ketua. beliau sebentar ya, Bang. Baik. Terima kasih Ketua, yang saya hormati teman-teman anggota Komisi 3, Pak Sekda maupun BPN. Kalau kita lihat gini, Bapak bilang tadi warnanya semua milik DKI. Tapi beliau bilang ada pojokan hijau, berarti masih belum ada pemilik. Belum terdaftar. Pak Sekda, kalau Pak Sekda hanya kehilangan 1000 sekian meter, gimana? Sementara kita mesti fair ini. Hampir semua pengembang di DKI, Pak, fasum pasosnya tidak jelas, Pak. Bapak sangat paham lah itu. Iya kan? Fasum pasos malah bisa diperjualbelikan kembali, bisa dipakai untuk lain-lain. Gitu. Sekali lagi ini untuk rakyat kecil, Pak. Hanya 1000 meter lebih. 7 pemilik, berarti satu pemilik itu nggak sampai 200. Iya toh? Mereka juga bukan merebut, Pak. Walaupun tadi dikatakan Bapak-bapak Ibu ini membuat suatu pernyataan bahwa numpang di tanah tersebut. Tadi saya menambahkan yang dapil DKI, beliau bayar pajak. Bapak DKI bayar pajak nggak? PBB bayar nggak, Pak? Seharusnya kan bayar dong. Jangan bicara, oh ini tanah aset Pemda DKI nggak perlu bayar pajak. Nggak bisa. PBB itu betul bukan merupakan bukti kepemilikan. Iya kan? Tapi yang kita lihat itikat baik sudah mengabdi sekian puluh tahun. Ini pendapat saya loh, Pak. Ya. Lebih baik ubah aja, Pak, pengembang, Pak. Pasum pasos, Pak. Ya. Kalau Bapak nggak tahu data, nanti saya kasih datanya, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Pendalam Bang Inca, silakan. Terima kasih pimpinan dan teman-teman anggota Komisi 3 yang saya hormati. Izinkan saya untuk tidak memperdebatkan jeritan rakyat ini, tapi melihat dari perspektif lain. Kira-kira kan selalu kita bilang begini, negara tidak boleh kalah atas kejahatan. Tetapi negara yang amanah mengalah pada warga negaranya. Jadi Pak Silalahi, tenang saja. Negara nggak boleh kalah terhadap kejahatan. Tapi negara yang amanah mengalah pada warga negaranya. Jadi kalau menurut pandangan saya soal tanah ini udah panjang sekali. Dan kalau kita bicara soal negara, ada unsur tanah, ada unsur warga negara, ada unsur pemerintahannya, ada unsur kedaulatannya. Gitu kan Pak, balik kita ke situ. Saya pastikan DKI Jakarta tidak bangkrut kalau memberi lahan ini untuk 7 warga negaranya itu. Saya nggak yakin tuh bangkrut. Nah oleh karena itu pimpinan kalau kita harus mengambil rekomendasi ini, rekomendasi kita ini kan kita wakilnya, ya kedaulatan keadilan ada di sini. Kira-kira begini kalau saya boleh beradu argumentasi yang bijak ini. Membiarkan 50 tahun warga negaramu hidup damai di atas tanah itu, mengajari murid-muridnya, itu artinya membersemaikan cintamu kepada warga negaramu. 50 tahun. Mengapa setelah itu kau ingkar janji? Berarti mencederai cinta itu.
cintailah rakyatmu itu sepenuh hati. Saya mau menggunakan kata cinta dulu, daripada berdebat soal hukum. Nanti paling-paling DKI bilang, silahkan Pak Silalahi ke pengadilan, kalau hakim memutuskan A, kami tunduk. Iya, gagah ya kan? Tapi persidangan rapat di Komisi 3 ini di atas itu. Karena itu selalu kita akan mengatakan begini. Kalau ada bunga yang baru, bunga yang lama jangan dibuang. Kalau ada kawan baru, kawan lama jangan dilupakan. Kalau ada kelapa muda, kelapa tua jangan ditinggalkan. Kalau ada pendatang baru di situ, penghuni lama jangan dilupakan. Saya khawatir ada di balik ini. Saya khawatir sekali gitu. Nah karena itu pimpinan, tidak usah kita berdebat soal hukum siapa salah siapa benar. Negara ini ada untuk warga negaranya. Saya mengusulkan pimpinan, kalau kawan-kawan semua sepakat, kita rekomendasikan DKI Jakarta tulus ikhlas kau serahkan itu tanah kepada 7 keluarga di situ. Itu Anda baru pemimpin yang hebat, mengalah untuk warga negaranya. Dan kalau misalnya tadi takut, nanti kami diperiksa sama Polda DKI Jakarta. Itu di sebelahnya Bang Iman. Amankan itu Pak. Ini keputusan kita bersama. Untuk apa kita ada kalau bukan untuk mereka? Gak mungkin juga kita paus, kita jadi sekda kalau gak ada guru ya kan. Ini pagi nih semua, Persatuan Anak Guru Indonesia. Jadi gak mungkin gak ada. Atas nama guru, saya izin pimpinan. Saya Hinca Panjaitan, ibu saya almarhum juga guru SD. Sampai dia meninggal, nggak ada tanahnya juga, rumahnya pun nggak ada. Karena itu saya berempati kepada seluruh ibu dan guru tadi, Pak Silalahi. Saya berempati untuk itu. Tak ada ruginya pimpinan. Kesimpulan kita, meminta DKI Jakarta, serahkan itu tanah kepada warga negara ini. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Pak Hinca. Ya Bang Nasir Jamil. Ya, mungkin terakhir ini Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya, Ketua dan juga Bapak Ibu anggota Komisi 3 Sekda Provinsi DKI Jakarta dan juga BPN serta itu ada Direktur Reserse Umum Polda Metro Jaya dan juga perwakilan keluarga dan hadirin yang berhadir pada kegiatan pada hari ini. Saya mencoba untuk memahami pembicaraan kita pada siang hari ini dan itu kemudian disimpulkan secara apik oleh Pak Hinca Panjaitan. Dan memang sebagaimana tadi yang sudah disebut dalam aturan main yang diatur bahwa ketika seorang warga negara itu katakanlah menempati satu lahan 30 tahun terus menerus, maka dia punya dasar untuk mengajukan hak milik, gitu kan? Ya punya dasar walaupun tidak otomatis ya, tapi itu dasar dia untuk mengajukan hak milik atau sertifikat. Kemudian ada bukti, ya, ada bukti dan itu tidak dirampas. Ya, ini kalau kita dengar kan tidak dirampas lahan itu, justru pemerintah mereka untuk menempati itu karena mereka adalah tenaga pendidik, gitu ya. Nah karena itu kalau melihat aturan yang diatur oleh negara, saya menyarankan juga kepada Pemprov DKI ya untuk melepas aset ini, ya. Dan tata cara pelepasan aset juga sudah diatur oleh negara ini. Karena harus kita akui bahwa DKI ini salah satu provinsi di Indonesia yang banyak sengketa atau konflik tanah, gitu ya. Awal-awal saya di DPR tahun 2004, saya menjadi panja, ketua panja pertanahan. Wah itu, tiap hari DPR ini didatangi oleh warga dari berbagai macam daerah. Karena waktu itu kan beberapa tahun setelah reformasi,
ya orang kemudian berani ya untuk datang ke DPR menyampaikan harapan mereka terkait dengan tanah-tanah yang dikuasai oleh ini, oleh itu, dan lain sebagainya, serta tumpang tindih kepemilikan dan lain sebagainya. Nah, karena itu barangkali tadi ada sekitar 7 warga, lahannya juga lebih kurang 1.000, kalau dibagi ya mungkin lebih kurang ya 200 atau 100 sekian meter persegi. Nah, karena itu saya mendukung dan memberikan semacam memberikan harapan juga kepada kita semuanya bahwa tadi kuasa keluarga juga meminta agar ada semacam apresiasi ya Pak Sekda. Ya. Nah, apresiasi inilah yang memang harus diberikan oleh pemerintah ya terkait dengan apa yang mereka inginkan begitu. Jadi sekali lagi Ketua, mudah-mudahan rapat hari ini ya RDPU hari ini itu di Komisi 3 bukan juga ruang sidang pengadilan ya, tapi ini semacam upaya untuk memediasi ya agar kemudian negara bisa memberikan yang terbaik kepada warga negaranya ya. Jadi soal pelepasan, soal penyerahan itu sudah ada aturannya, dan jangan khawatir kemudian ada kasus ya hukum di kemudian hari. Tadi ini sudah ada APH di depan kita semua, tentu sudah menyimak dari awal ya pada pertemuan sebelumnya dan juga pada pertemuan hari ini. Jadi berikanlah terbaik kepada warga negara yang sudah mengabdi kepada negara melalui jalur pendidikan, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita nilai harganya. Barangkali demikian Pak Ketua, Pak Rano, ya mudah-mudahan pertemuan atau RDPU pada hari ini bisa memberikan yang terbaik untuk warga negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan, boleh menyampaikan sesuatu pimpinan, mohon izin. Boleh, sebentar. Silakan. Terima kasih, kami tidak banyak menyampaikan pimpinan. Dalam pikiran kami rakyat dan keyakinan kami, ini adalah benteng rakyat bagi kami. Kalau benteng berarti tempat berlindung. Dan pemahaman kami, Bapak Pimpinan juga yang lain, negara itu wajib melindungi segenap bangsa. Tolonglah para mantan guru ini, keturunannya ini Pak, dilindungi. Jangan diintimidasi, jangan suruh bongkar, jangan ini tuh. Sedih Pak. Baik. Jadi inilah permohonan kami, tidak panjang, hanya sebagai penguatan apa yang telah kami sampaikan Bapak Pimpinan, juga anggota Dewan tadi di sini lengkap. Dan mohon juga pemerintah Pak, tugas pemerintah adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan tanah airnya. Mencerdaskan, guru-guru ini sudah turut membantu pemerintah mencerdaskan bangsa. Mohonlah dihargai jeripaya mereka di masa tuanya ini. Dan tidak banyak, itu aja, supaya hidupnya tenang di hari tuanya. Itu aja pimpinan Dewan dan anggota Dewan yang saya cintai, juga dari pemerintah daerah provinsi, dan ADKI dan pendidikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan atau kita cukupi? Cukup ya. Jadi gini Pak Sekda, ini saya pahami Bapak pun tidak mungkin kan memutuskan. Bukan wewenang ya Pak. Tapi kita cari solusi terbaik. Bahan yang Bapak tadi kasih kita sudah pelajari nanti sama kawan-kawan tim. Nanti bahan dari Pak Sekda dan Kepala Kanwil BPN. Tapi poinnya Pak, kita tetap harus benar-benar memperhatikan hak masyarakat. Substansinya itu. Karena mau gimana pun, ini sudah 50 tahun Pak, ada di situ. Tapi saya paham juga status dan posisi Bapak Ibu semua. Kalau takut juga, karena di Jakarta ini Pak, banyak mafia tanahnya juga. Kasihan, benar Pak ya? Tanah dijual dan lain-lain, apa Dirkrim Om tahu nih. Jadi tapi dalam hal ini posisinya saya yakin benar, karena pemilik dan sudah 50 tahun ada di situ. Nah, ini cari solusinya. Maka kita tarik kesimpulan yang nanti akan dibacakan oleh Bang Hinca ya. Boleh. Kita kasih closing statement dulu atau ini ya? Silakan closing dulu Pak Sekda, silakan.
Baik, terima kasih pimpinan dan anggota DPR RI Komisi 3. Mungkin pada kesempatan baik ini, apa yang sudah tadi disampaikan, terima kasih kami sudah difasilitasi dari pihak keluarga kami, dari Ben Hill sudah menyampaikan inspirasinya seperti disampaikan, dari kami juga sudah baru menyampaikan terkait dengan data-data dan fakta yang ada. Sehingga apa yang kami sampaikan ini mudah-mudahan menjadi bahan dari pimpinan dan segala anggota Komisi 3 untuk dipelajari. Nah, terkait hasil pertemuan ini, insya Allah segera kami laporkan kepada pimpinan dan diskusikan dengan instansi terkait, karena apa yang didiskusikan pada kesempatan baik ini adalah bagian dari proses yang sedang kami dari panja aset yang sedang kami PR yang tadi disampaikan Pak Hasbi bahwa DKI asetnya berantakan. Inilah proses yang sedang kami lakukan. Maka itu pada saat terjadi mungkin dari warga tadi sampaikan ada permohonan untuk sertifikat terkendali BPN, memang itulah yang sedang kami lakukan. Dan ini segera kami laporkan pimpinan untuk tindak lanjut, sudah nanti berkoordinasi, berkomunikasi dengan teman-teman APH, sehingga apa yang kebijakan kami lakukan atau pimpinan kami lakukan benar-benar clear dan sesuai dengan aturan ketentuan yang ada. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekda. Jadi dipahamin Pak, karena memang prosesnya masih kita satu lagi lah, nanti dari kesimpulannya kita tarik. Kepala Kanwil BPN, mau ada yang disampaikan? Cukup ya? Pak Dirkrim cukup? Baik, kita tarik kesimpulan Pak Inza. Sebelum dibacakan kesimpulannya, mau ditayangkan, ibu-ibu dan bapak gak usah khawatir ya, ada Pak Polisi yang jagain, gak ada intimidasi lagi. Aman kan? Gak ada ya? Ya, itu perlu itu. Udah, saya bacakan nanti. Kayaknya serius kesimpulannya Pak Sekda. Iya nih. Jadi, oke, naikin. Ya, itu tadi. Udah tampilin dulu yang satu. Oke. Besarin. Oke, besarkan. Oke. Nomor 1 dulu. Baik, pimpinan. Biar agak sejuk ini karena udah mulai hujan kemarin. Jadi sebelum saya bacakan kesimpulannya. Kalau hujan datang membasahi bumi, niscaya tanah basah memberi rasa damai di hatinya. Kalau rakyat DKI Jakarta sudah datang ke Komisi 3 DPR RI, tak boleh pulang kehilangan masa depan rasa keadilannya. Nah, ini kesimpulannya. Kesimpulan. Rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum dengan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, dan kuasa hukum, serta perwakilan warga korban sengketa tanah di Bendungan Hilir, masa persidangan 4 tahun sidang 2025-2026, Selasa 14 April 2026. 1. Komisi 3 DPR RI telah menerima dan mendengarkan paparan dari setiap pihak. Selanjutnya, Komisi 3 DPR RI akan melakukan kajian mendalam sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Komisi 3 DPR RI meminta pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional BPN DKI Jakarta, serta pihak terkait lainnya untuk tidak melakukan tindakan hukum maupun administratif dalam penanganan objek sengketa yang berpotensi menimbulkan intimidasi dan mempengaruhi, kita perbaiki, dan mempengaruhi objektivitas penyelesaian sengketa. Diperbaiki ya. 3, ini yang penting ini. Komisi 3 DPR RI meminta pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta untuk segera memfasilitasi forum mediasi guna menyelesaikan sengketa
melalui mekanisme musyawarah dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Undang-Undang Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Surat Persetujuan atau Penugasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor CB 12/8/1971, serta Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran DKI Jakarta Nomor 1180/7/1972, kepatuhan dalam pembayaran pajak, serta aspek hak-hak masyarakat dan dampak sosial terkait lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Setuju ya? Cukup. Selesai, pimpinan, saya kembalikan. Bapak Ibu semua yang saya hormati, alhamdulillah sudah selesai. Ya, nanti poin dari rapat ini adalah insya Allah kita akan secepatnya untuk mempelajari bahan-bahan yang ada. Kami minta Pak Sekda untuk langsung melakukan proses mediasi, cari solusi yang terbaik. Tadi kan sudah ada gambaran lah. Kalau memang ada bisa memberikan haknya ke masyarakat atau seperti apa, nanti didiskusikan sesuai undang-undang yang berlaku. Kami pun akan mempelajari itu. Nanti tolong sampaikan lagi ke Komisi 3 untuk nanti akan mengambil kesimpulan terakhir nanti Pak Sekda. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan pertemuan ini yang baik ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi amal ibadah buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Sekda ini memang paling top ketua. Sekda ini paling top ya. Ini paling baik, Din.